salah satu lagu atau genre yang kami mainkan, tapi pagi hari ini untuk mendukung topik yang sedang kita bahas, yang akan kita bahas maksud saya, kami perdengarkan untuk Anda Envy ya. Kami pilihkan dari Nicki Minaj yang memang sesuai banget judulnya dengan apa yang nanti kita akan bahas. Selamat pagi smart listener dan juga sahabat yang bergabung. Adakah di antara Anda yang pernah punya perasaan envy ya kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda, di lingkungan pekerjaan, organisasi atau perusahaan gitu ya, yang Anda rasakan iri gitu ya. Kayaknya ngiri banget deh ngeliat dia gitu ya, iri gitu ya, bukan ngiri ke kiri gitu ya, merasa iri. Nah, apakah Anda pernah punya perasaan itu? Pertanyaan itu akan kita jawab juga bersama-sama karena pagi hari ini pertanyaan atau topik yang kita bahas itu adalah boleh nggak sih iri di tempat pekerjaan ya? Silakan nanti Anda boleh kasih komentar. Tapi kita sapa dulu dong ya, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Narasumber kita ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Hari ini kabarnya berwarna hijau. Hijau biru, iya. Nah, saya merah nih ya. Merah ya, oke. Sehat-sehat ya Pak Arfan ya. Alhamdulillah Mbak Ola, Ya, semakin lama semakin sehat ya. makin lama makin sehat. Ya, sudah mulai olahraga kelihatannya ya Pak Arfan ya. Udah, fitness juga udah 3 kali seminggu. Wih, udah kayak makan ya sehari 3 kali gitu ya. Iya. Oke Pak Arfan, sebelum kita menjawab pertanyaan sesuai dengan topik kita, barangkali dari lagu dulu nih ya yang dibawakan oleh sini, Pak Arfan ingin meng-highlight dulu di bagian mana, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih Mbak Ola ya. Lagu ini dipilih karena memang topiknya pas dan walaupun bukan genre Smart FM tapi ini tetap memberikan semangat ya. Iya. Dan lagu ini sudah ditonton sekitar 3 juta orang Mbak di YouTube ya. Iya. Nah, lagu ini bercerita tentang Nicki Minaj ini yang menyanyikan lagu ini ya, yang selalu membuat banyak orang itu iri hati pada dia gitu. Ya, jadi banyak orang yang iri, banyak haters yang menghujat dia gitu ya. Tapi dia tetap fokus untuk membangun karirnya. Ya, justru semua hujatan dan sebagainya itu dia jadikan bahan bakar gitu bagi dirinya untuk terus meroket gitu, untuk menjadi makin sukses gitu. Jadi poin dari lagu ini adalah jangan pedulikan orang-orang yang menghujat dirimu. Jangan pedulikan orang-orang yang iri kepadamu. Stay fokus dan tetap tegar. Wah, kira-kira gitu Mbak Ola. Oke. Nah, ya itu tadi diceritakan oleh Nicki Minaj ya bahwa ya justru haters ya yang menghujat dan sebagainya membuat itu jadi bahan bakar. Kan tidak pasti itu melewati banyak proses sehingga membuat seseorang bisa menjadikan hujatan ya orang-orang yang membenci lah gitu itu menjadi sebuah Ya, semangat gitu tuh sampai betul. ke situ tentu melewati proses gitu ya. Nah, pertanyaannya ini kan berkaitan dengan kita ada di lingkungan pekerjaan dan sebagainya. Boleh nggak sih iri ya di tempat pekerjaan gitu? Nah, pertanyaan ini kelihatannya agak-agak shy cat gitu ya, Pak Arfan Apa ya. itu? Malu-malu kucing untuk kita akuin gitu ya, Betul, karena betul, iya. ya kayaknya ini kok jarang ditanyakan tapi muncul di apa ya, tindakan ya, kelakuan kita, Betul, betul. kira-kira seperti itu. Nah, tapi ini Pak Arfan tangkap karena ada sebuah peristiwa kah yang mungkin pernah Pak Arfan potret sebelum kita jeda, Pak Arfan? Ya, pasti ya. Ini kan saya banyak ngobrol dengan banyak profesional di banyak perusahaan ya. Dan memang kesimpulan dari pembicaraan saya itu dengan banyak orang, saya ingin mengatakan begini Mbak Ola. Semua orang tuh sebetulnya iri loh. Mhm. Semua orang sebetulnya iri loh di tempat kerja. Tetapi ini masalah jujur atau tidak aja gitu. Mau mengakui atau tidak gitu. Karena iri itu kan intinya adalah kita punya keinginan kan. Jadi ada orang lain yang lebih sukses dari kita, kemudian kita ingin seperti dia gitu. Itu Mbak Ola. Jadi kalau hanya ada orang yang sukses, selama kita tidak ingin seperti dia, kita tidak akan iri. Itu. Selama kita tidak ingin seperti dia, walaupun dia sukses, dia hebat, tapi kita tidak ingin seperti dia, kita tidak akan iri. Jadi yang membuat kita iri itu sebetulnya adalah keinginan kan, atau desire gitu.
untuk bisa seperti dia. Nah, masalahnya yang namanya keinginan itu kan dimiliki oleh setiap orang. Ya. Tidak ada orang yang tidak punya keinginan. Justru kita harus bertanya, kalau ada orang yang melihat orang lain sukses, jauh lebih sukses dari dia, tapi dia tenang-tenang aja, cuma woles aja gitu. Nah, itu justru harus kita pertanyakan gitu. Jadi dengan diskusi saya dengan banyak orang, saya menjadi yakin dengan statement saya ini bahwa setiap orang itu iri sebenarnya. Cuma masalah mau mengakui atau enggak aja. Itu Mbak Ola. Oke. Supaya nanti kita tidak dianggap menjudge gitu ya, bahwa setiap Ya. orang itu ngiri gitu ya. Nanti kita coba terjemahkan, iri yang dimaksud ini nih batasannya tuh apa sih? Kalau misalkan yang dimaksud ini adalah keinginan, apakah sudah berarti yang sudah bisa kita simpulkan bahwa keinginan itu sama dengan ngiri gitu ya? Nanti kita Ya. bahas di sesi berikutnya ya, Pak Siap Arfan Mbak ya. Ola. Good Smart listener question. nih juga ya, oke. Smart listener nih juga sahabat yang bergabung, ya silakan Anda boleh sharing. Pernah nggak sih Anda merasa iri ya di tempat pekerjaan? Atau Anda merasa bahwa ada orang-orang di sekitar Anda yang memang iri sama Anda ya? Ya baik terang-terangan disampaikan atau mungkin secara tersirat. Silakan Anda boleh sharing ya. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama kami. Apa kabar buat Anda yang ada di Makassar dan juga Manado? Selamat pagi untuk Anda yang ada di Makassar dan juga Banjarmasin dan juga Balikpapan. Lalu saya menuju ke Palembang, Pekanbaru dan juga Medan. Selamat pagi untuk Anda yang ada di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta, Depok, Tangerang, Bogor, dan Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi hari ini kami mengajak Anda dalam program Smart Happiness ya untuk membahas boleh nggak sih iri di tempat pekerjaan. Nah, kita coba akan gali dulu sebenarnya tentang iri ini ya, karena tadi Pak Arfan sempat mengatakan bahwa saya menyimpulkan nih bahwa setiap orang itu punya perasaan iri gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan, nanti jangan dibilang ini judgement ya, karena bisa saja ada orang di luar sana atau yang sedang mendengar kita mengatakan, enggak tuh saya nggak ngiri tuh gitu ya. Tapi kita coba lihat terjemahan Ya, iri itu ya, ya, ya. sebenarnya batasannya dari mana sampai mana ini begitu Pak Arfan. Itu sebenarnya adalah apa? Sebuah perasaan yang tidak senang atas keberhasilan orang atau bagaimana begitu? Silakan Pak Arfan. Ya, kalau tidak senang itu namanya dengki. Jadi tolong bedakan iri dengan dengki nanti ya, Mbak Ola ya. Kalau iri itu adalah dasarnya adalah desire, keinginan gitu ya. Jadi ada orang yang sukses, kemudian kita ingin seperti dia. Nah, itu menghasilkan iri. Tapi kalau ada orang yang sukses tapi kita tidak ingin seperti dia, itu bukan iri. Misalnya Mbak Ola sukses sebagai seorang penyiar yang sangat handal gitu ya, membawa host talk show yang sangat handal di Indonesia. Saya nggak kepingin seperti itu. Ya Mbak Ola sukses, tapi saya nggak kepingin seperti itu. Nah, maka saya tidak iri gitu. Nah ya, jadi iri itu sebetulnya kalau rumuskan dalam satu kata itu adalah desire, keinginan. Karena tanpa adanya keinginan itu tidak akan jadi itu irinya. Melihat orang sesukses apapun, sehebat apapun, tapi saya nggak kepingin kayak gitu gitu. Itu bukan iri. Jadi kunci dari iri apa? Berarti desire, keinginan. Nah, tapi pertanyaan sebelum kita break tadi juga menarik sekali tuh Mbak Ola. Apa bedanya iri dengan keinginan gitu ya? Gini, dua-duanya sama-sama desire, tapi bedanya adalah kalau yang namanya keinginan itu hanya desire saja. Saya menginginkan sesuatu, saya makan, saya ingin makan, saya ingin minum, saya ingin tidur gitu, kira-kira begitu. Saya ingin sukses. Tapi kalau yang namanya iri itu ada proses comparing di sana. Ada proses membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi saya ingin sesuatu karena saya sudah membandingkan diri saya dengan orang lain. Itu namanya iri. Dan jangan salah Mbak Ola ya, iri itu sesungguhnya merupakan kunci kesuksesan loh. Dan comparing itu adalah kunci kesuksesan dan juga sekaligus kunci kebahagiaan, Mbak. Gitu ya. Ini menarik nih. Coba ya, comparing, membanding-bandingkan diri kita dengan orang itu kunci kesuksesan dan sekaligus kunci kebahagiaan. Bedanya di mana? Kunci kesuksesannya adalah kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat dari kita, lebih kompeten, lebih sukses dari kita.
Itu kunci kesuksesan, comparing. Nah, kunci kebahagiaan satu lagi. Itu juga kunci kebahagiaan juga comparing juga. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di bawah kita. Nah, itu menghasilkan kebahagiaan. Ketika kita membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita, itu kunci kesuksesan. Tapi intinya adalah comparing gitu. Jadi comparing itu adalah kunci kebahagiaan dan kunci kesuksesan. Nah, kembali kepada iri. Iri itu adalah keinginan yang terjadi dari hasil membandingkan diri kita dengan orang lain. Tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, itu namanya hanya keinginan saja. Itu Mbak Ola. Oke, Pak Arfan, jadi semestinya iri yang pada akhirnya bisa menjadi pendorong itu berarti kan harus bersifat aktif ya, begitu kan? Karena kita terdorong untuk melakukan sesuatu. Karena tadi Bapak mengatakan ini adalah bisa menjadi kunci kesuksesan kalau kita membandingkan dengan yang di atas. Nah, bukankah seringkali ketika kita membandingkan yang di atas, lalu kemudian kita terjebak kepada, ini ada dua gitu ya, bisa terjebak kepada perasaan merasa sangat kurang banget, why I'm very stupid begitu ya, why I'm very lalalala ya, aku nggak sanggup gitu ya, kayak gitu gitu. Tapi di satu sisi ini bisa menjadi daya dorong. Oh iya, saya harus seperti kayak gitu ya. Itu aja bisa gitu kan. Ya, Nah, betul. iya, bagaimana itu bisa kita ubah menjadi yang aktif gitu loh, Pak Arfan, supaya Ya. kita nggak terjebak kepada perasaan mengasihani diri justru gitu. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi iri itu memang selalu aktif Mbak Ola. Nggak ada iri yang nggak aktif, itu nggak ada. Oke. Kenapa iri selalu aktif? Karena iri itu sesungguhnya merupakan energi. Iri itu adalah energi. Jadi energi itu nggak bisa diem gitu. Ya, jadi kita jangan mendiamkan iri. Ketika kita merasa iri, sesungguhnya itu adalah sinyal dari alam semesta itu. Jadi iri juga menurut saya adalah perasaan positif. Ya, banyak orang yang mengatakan iri itu adalah emosi negatif. Sehingga orang begitu takut mengakui kalau dia itu iri gitu. Takut kenapa? Karena dia dianggap negatif. Bahkan lebih dari negatif, orang yang iri itu dianggap jahat, benar nggak? Nah, kita nggak bisa membedakan iri dengan dengki, gitu. Ya, ini harus dibedakan gitu. Kalau iri itu bisa positif, bisa negatif, karena iri itu adalah sebuah sinyal dari alam semesta bahwa ada sesuatu keinginan yang belum tercapai gitu. Jadi kita harus bisa membaca, mendengarkan gitu ya. Ini iri itu mengandung informasi, ya. Nah, iri itu adalah sesuatu yang aktif, energi yang sangat dahsyat untuk bisa mengubah diri gitu. Ya, justru aneh sekali kalau misalnya di Smart FM nih, contoh aja ya. Ada penyiar-penyiar baru kita ini yang melihat Mbak Ola begitu piawai gitu dalam membawakan talk show apapun dan tidak iri. Itu perlu ditanya itu. Kamu ngapain aja gitu? Kamu ngelihat saya udah seperti ini, kamu nggak iri gitu, slow aja gitu. Justru dia harus iri dalam pengertian apa? Wah, saya pingin juga tuh bisa kayak Mbak Ola tuh, yang membawakan talk show dengan narasumber siapapun itu selalu tajam, selalu menguliknya itu benar-benar setajam silet gitu ya. Jadi justru harus iri. Nah, kalau nggak iri itu harus ditanya, kenapa kamu tidak iri melihat saya? Nah, yang nggak boleh itu bukan iri. Yang nggak boleh adalah dengki. Apa bedanya iri dengan dengki? Kalau iri itu kan sebuah energi yang dahsyat ya. Arahnya beda Mbak Ola. Kalau iri itu energi yang dahsyat yang kita arahkan ke dalam diri. Arahnya ke dalam. Arahnya ke dalam berarti apa? Untuk membangun diri kita. Membuat diri kita menjadi lebih hebat dari kita yang sekarang. Itu namanya iri. Dan itu bisa digunakan dengan sangat dahsyat itu yang namanya iri itu. Nah, yang namanya dengki, nah ini nggak boleh. Yang namanya dengki adalah energi yang dahsyat dari iri tadi digunakan keluar, arahnya keluar, yaitu untuk menghalangi orang itu, menyabotase orang itu, untuk berbuat yang tidak baik pada orang itu namanya dengki gitu Mbak Ola. Jadi energinya sangat dahsyat, jadi mau dimanfaatkan kemana itu terserah kita, tapi nggak boleh didiemin. Yang membuat kita kemudian jadi gundah gulana Mbak Ola adalah ketika kita mendiamkan. Kita tidak memilih mau diarahkan ke dalam atau mau diarahkan keluar. Kita tidak memilih. Akhirnya kita diamkan saja. Nah, itu energi yang dahsyat didiamkan, dia akan merusak ke dalam. Akhirnya muncul perasaan rendah diri dan sebagainya karena kita diamkan. Jadi jangan didiamkan, ya, arahkan. Nah, arahnya yang positif itu ke dalam. Nah,
Tapi ada banyak juga orang yang mengarahkan energi yang dahsyat itu keluar. Nah, itu dengki namanya. Itu Mbak Ola. Oke, ya, ya, ya. Oke, kalau kemudian ini muncul sikap-sikap, ih dia bisa sukses begitu kan karena dia begini dan begitu, itu berarti bagian dari dengki tadi ya, karena kita tidak mengarahkan itu ke dalam, tapi justru keluar ya, Pak Betul, Arfan ya, betul. dan bahkan menjadi virus ya, menjadi toksik gitu kan buat Iya, di sekitar, di sekeliling ya. Baik, betul. kita nanti bahas lebih lanjut ya, Pak Arfan. Ini sudah ada tanggapan-tanggapan yang menarik ya, seperti dari Rita yang bergabung bersama dengan kita pagi hari ini. Rita mengatakan pernah merasa ya di kantor gitu kan ya, ketika ada seseorang yang iri dengan orang lain yang lebih berhasil begitu, ini kenapa dia nggak suka dan kemudian mempengaruhi orang-orang di sekitarnya gitu kan, untuk sepakat, untuk setuju katanya bahwa apa yang diraih itu ternyata tidak dengan jalan yang bagus. Nah, itu kita bahas nanti ya, Mbak Rita Siap, ya. Mbak. Ya, sabar sebentar Smart Listener dan Anda kami undang ya untuk bisa bertanya lebih lanjut bukan saja lewat WhatsApp tapi juga bisa lewat YouTube channel Smart FM. Kami jeda sesaat tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Kami membahas topik boleh nggak sih iri di tempat pekerjaan kita.